Saudari dan saudara sekalian, saya membuat video ini karena saya ingin mengajak kita merefleksikan suatu pertanyaan yang muncul pasca kematian Paus Benediktus ke-16. Pertanyaan yang muncul ialah, kemana arah gereja Katolik pasca Benediktus ke-16? Bagaimana masa depan gereja Katolik setelah Benediktus ke-16? Mengapa pertanyaan itu muncul? Bukankah kita sekarang memiliki Paus Fransiskus yang menjadi pemimpin gereja Katolik? Saudari dan saudara sekalian, pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang sudah menjadi suatu diskusi sejak Paus Benediktus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Paus. Jadi ketika dia sudah menjalani masa emeritus dan Paus Fransiskus sudah menjadi pemimpin gereja Katolik, muncul diskusi atau muncul suatu tendensi pembedaan antara kelompok Paus Benediktus dan kelompok Paus Fransiskus, kelompok Ratzinger dan kelompok Bergoglio. Yang satu datang dari kultur Eropa, Jerman, yang satu datang dari Argentina, kultur Amerika Latin. Kalau kita melihat gestur mereka ya, yang satu dengan memegang gelas besar berisi bir, yang satu datang dengan minuman mate, minuman khas ya dari Amerika Latin. Sekedar contoh sederhana untuk menunjukkan bahwa memang nyatanya ada dua pribadi dengan karakter yang berbeda, dengan pengalaman, latar belakang, kultur, dan tentu saja dengan sejarah formasi intelektual yang berbeda. Mungkin poin terakhir ini lebih kita perhatikan ya. Paus Ratzinger datang dari Eropa dan dia memiliki sejarah formasi sebagai seorang akademis ya, seorang profesor teologi dogmatik. Dan juga dia lama sekali bekerja di kongregasi ajaran iman yang memang di situ concernnya ialah memelihara, mempertahankan ajaran-ajaran dogmatis gereja. Dia seorang profesor teologi dogmatis. Dia menulis banyak buku, menulis ratusan artikel, dan dengan concern yang sama, mempertahankan iman akan Yesus Kristus. Kita tahu kalau Paus Benediktus berbicara tentang kebenaran, yang selalu dia maksudkan ialah diri pribadi Yesus Kristus. Dan karena itu dia sering berdialog dengan para akademisi, para saintis, ya, melihat bahaya-bahaya relativisme yang bisa muncul mengancam kehidupan menggereja yang mengakui Yesus Kristus sebagai kebenaran. Dan di pihak yang lain kita melihat seorang Bergoglio dengan pengalaman pastoral yang sangat kaya di Amerika Latin, di Argentina. Dan kita tahu dari Argentina muncul suatu arus yang kita kenal sebagai teologi pembebasan, di mana ya, gereja hadirkan secara real, secara konkret membebaskan orang-orang dari pemiskinan, perbudakan secara sistematik ya oleh struktur-struktur politis setempat. Nah, jadi memang dua pemimpin ini datang dengan tadi ya saya katakan ya sejarah yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ya kultur intelektual yang berbeda. Paus Ratzinger sering dikatakan sebagai kelompok tradisionalis ya karena setia memelihara, merawat ya ajaran-ajaran tradisional gereja. Kelompok Bergoglio disebut sebagai kelompok yang lebih liberalis ya, karena lebih terbuka, lebih dinamis dari segi bahasa tubuh tapi juga dari segi pandangan ya. Kita tahu bahwa ya, Paus Fransiskus sering berbicara tentang bagaimana gereja harus merangkul ya, gereja periferi ya. Juga ya berdialog dengan banyak kalangan, dengan agama yang lain, dengan kultur yang berbeda. Nah, pertanyaan ini tadi ya, kemana arah gereja? Mungkin sesuatu yang bisa kita abaikan saja. Bagi kita jelas tidak ada pertentangan ya, antara dua pemimpin ini. Tetapi pertanyaan ini juga memberi suatu tantangan bagi kita, bagaimana kita berefleksi tentang gereja kita. Dan itu yang saya mau sampaikan dalam video ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita harus bersikap kalau kita mendengar isu-isu ada pembedaan, ada pengkotakan antara kelompok Bergoglio Amerika Latin dan kelompok Eropa, kelompok Ratzinger, yang satu lebih pastoral, dikatakan lebih dinamis, kadang-kadang kurang tegas, kurang jelas ya dalam ajaran iman, yang satu mengatakan ya begitu strict, begitu ya kuat mempertahankan ajaran-ajaran doktrinal, ajaran-ajaran dogmatis gereja Katolik Roma. Nah,
Sekali lagi mari kita menyadari pertama-tama bahwa terhadap pertanyaan seperti ini kita harus melihat dan menyadari bahwa tak terhindarkan kenyataan bahwa memang ada dua orang yang datang dengan kultur yang berbeda. Dan siapapun itu seorang paus, dia seorang manusia dan dia datang dengan latar belakangnya, dengan kulturnya. Ya. Itu jelas kelihatan. Ratzinger sendiri ketika awal diangkat menjadi seorang paus sudah menjawab pertanyaan para wartawan. Bagaimanapun saya seorang Jerman, seorang datang dari kultur, ya. Dan itu juga kita lihat dari Bergoglio yang datang dari kulturnya sebagai dari kultur Amerika Latin. Tetapi pertanyaan yang lebih serius yang mengajak kita untuk berefleksi ialah bahwa bagaimana supaya kita teguh, iman kita tidak goyah kalau kita mendengar, melihat isu-isu pembedaan seperti itu. Apakah dua orang ini dengan cara yang berbeda itu menunjukkan suatu pertentangan? Jawaban kita jelas tidak, ya. Tidak terlihat bahwa mereka memiliki atau menunjukkan sikap yang bertentangan satu sama lain. Ketika Paus Fransiskus sudah menjadi paus, dia tetap memberi rasa respeknya, hormatnya kepada Paus Emeritus. Dia mengunjungi Paus Emeritus, mengajak kita untuk berdoa bagi Paus Emeritus. Saya yakin bahwa secara tertentu apa yang penting dan baik dalam Gereja Katolik, Paus Fransiskus juga mendengarkan apa yang menjadi pandangan seorang Benediktus yang tentu tadi yang mempunyai pengalaman dan latar belakang sebagai seorang teolog yang sangat berpengaruh bagi Gereja Katolik, bagi dunia. Jadi kita melihat bahwa dengan cara yang berbeda, kedua pemimpin ini tidak menunjukkan sedikit pun pertentangan antara keduanya. Dalam apa yang mereka pikirkan, mereka tulis semuanya berkaitan dengan gereja. Semua berbicara tentang iman gereja. Nah, langkah kita yang lain yang lebih sederhana supaya kita tidak tergoncangkan oleh isu-isu seperti ini, baiklah kita juga berusaha untuk sedikit mencicipi apa yang menjadi ajaran mereka, menjadi concern mereka. Dengan demikian kita memiliki dasar dalam cara berpikir kita untuk tidak mudah digugat oleh isu-isu seperti itu. Saya mau memberikan contoh sederhana saja yang membantu kita. Paus Benediktus ke-16 dari semua banyak karya tulis, buku, artikel, dan sebagainya, ensiklik yang dia tulis, saya anjurkan, mari kita semua mencoba sudah membaca atau belum membaca sekali lagi, mendalami ensiklik yang sangat terkenal dari Benediktus ke-16, Deus Caritas Est. Kita sudah memiliki versi bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh KWI. Anda bisa mengaksesnya di internet dan membaca. Tidak harus mengerti secara total, tetapi mencoba meraba-raba kira-kira dengan menulis ensiklik ini, Paus mau berbicara tentang apa? Allah adalah kasih. Kasih menjadi corak yang paling kuat, paling jelas, paling mendasar dalam kesaksian iman Katolik. Lalu kita melihat yang lain. Misalnya katakanlah kita pilih Paus Fransiskus menulis Fratelli Tutti, semua saudara. Apa dasar persaudaraan? Tidak lain dan tidak bukan adalah cinta kasih. Kasih sendiri yang membuat kita bisa memperlakukan orang lain sebagai saudari dan saudara kita. Mari kita mencoba membaca dua ensiklik ini, dan saya yakin bahwa di sana tidak ada sesuatu yang bertentangan antara dua pemimpin ini. Dalam arti itu, saya percaya bahwa kita akan mendapatkan dasar bagi sikap kita, bagi iman kita, untuk tidak mudah ikut arus dalam isu-isu di mana mencoba membuat perpecahan, pertentangan antara kelompok Bergoglio dan kelompok Ratzinger, dan seolah-olah orang menjadi pesimis bahwa setelah kematian seorang Benediktus ke-16 gereja kehilangan arah, karena sebetulnya dia yang secara diam-diam menjadi penentu arah gereja selama ini, sedangkan seorang Fransiskus tidak menunjukkan ketegasan dalam ajaran-ajaran dogmatis. Saudari dan saudara sekalian, mari kita menguatkan iman kita mencoba juga menambah
literatur kita, sehingga ketika kita mendengarkan isu-isu yang secara banal mau menggoncang ya kemantapan iman kita, kita tidak takut menghadapinya. Dan jelas bagi kita, dan kita harus tegas mengatakan bahwa kedua pemimpin ini tidak membawa perbedaan, pertentangan di dalam gereja Katolik. Gereja itu satu, kudus, Katolik, apostolik. Yesus Kristus adalah pendiri gereja. Dia adalah kepala gereja kita. Kita semua adalah anggota-anggotanya. Dengan cara yang berbeda, dengan cara yang beragam, kita semua terarah kepada Yesus Kristus sendiri sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi kita.